Halo guys, welcome back again with my channel ID9. Jadi hari ini gua lagi jalan-jalan, masih baru juga keluar. Jadi gua rencananya mau ke daerah Pasir Impun. Tapi bukan ke Pasir Impunnya sih, cuman lewat situ aja. Jadi gua mau bikin video ala-ala anjay. Nggak kok bikin videonya yang biasa-biasa aja lah. Mumpung ini sore dan cuacanya guys seperti biasa, kayak video kemarin lagi cakung, cuaca mendukung. Aduh, duh. Mumpung cakung ya di gas aja lah. Nah, ini nggak jauh-jauh juga sih. Nah, sekalian jalan ke sana, gue sebenarnya mau ngebahas tentang ini sih, motor baru dari Kawasaki. Kan jadi kemarin tuh sekitar tanggal 23 November gitu, bulan kemarin, Kawasaki tuh ngeluarin berapa ya, 5 motor baru gitu, nggak tahu 6 gitu. Jadi dari ke-6 motor itu ada 2 motor yang menarik perhatian gua. Ayo, udah tahu belum apa motornya? Jadi motornya tuh KLX 300 sama KLX 300 SM. Nah, kenapa sih gue mau ngebahas ini, ngebahas motor itu? Salah. Terus gue kenapa mau lewat sini ya? Salah jalan. Karena gue agak tertarik dengan mesinnya. Mesinnya kan kapasitasnya sekarang itu 2021 ya, yang baru tuh, KLX yang baru 300 cc gitu. Wah, udah baca-baca sih tadi. Sebenarnya gua tuh udah bikin video, cuman nyobain voice over gak enak gitu dengernya, jadi kayak yang gak real gitu lah. Nah, makanya dari voice over itu gua udahlah bikin ulang aja sekalian jalan ke sini. Nah, oke, jadi apa aja yang bakal gua bahas? Yang pasti mesin, itu udah pasti ya. Mesin, harga, terus apa aja perbedaannya, mungkin spesifikasi, terus sedikit sejarahnya mungkin, anjay, sejarah. Terus yang terakhir tuh, apakah KLX 300 ini tuh worth it nggak gitu? Kalau yang udah punya KLX 2.5, apakah upgrade worth it atau enggak? Ntar kita bahas. Ngomong-ngomong, gua udah lama banget nggak lewat sini. Kalau dulu pas masih SD sering ke sini, ke rumah temen gitu lah. Biasa ini apa namanya, SD tuh emang udah paling fuckboy gitu. Sekarang mah enggak lah. Dikit lah please, jangan dolar kuning anjir. Kemarin video udah enak-enak, aduh gimana sih. Oke, jadi bahas apa dulu ya? Mungkin sejarahnya kali ya. Jadi sebenarnya KLX 300 ini tuh udah lama keluar, cuman
dia tuh kapan ya terakhirnya, nggak tahu 2007 nggak tahu berapa gitu. Dia ada KLX 300, cuman dia modelnya model lagi ya sih, modelnya jadul, terus masih pakai karburator, jadi belum pakai injeksi sistem pengapiannya. Wah ini udah, wih keren asli. Dulu lapang ini nggak kayak gini loh, masih kayak lapang biasa, kayak tempat futsal gitu. Keren. Tadi itu sampai mana ya? Aduh, mana sih? Oh sampai karbu ya. Jadi sebenarnya KLX ini tuh udah lama beredar, cuman mungkin istilahnya discontinue lah sama Kawasaki. Sekarang dikeluarin lagi dengan model yang terbaru, ya gitulah, dalam tanda kutip ya, terbaru. Jadi mungkin kalian bisa cari aja di internet KLX 300 karburator model lah. Atau mungkin gua ada kesalahan dalam cari materi gitu ya, gua nggak tahu tadi nggak nyari apakah udah pakai injeksi atau belum gitu. Ntar koreksi aja di komentar lah. Nah oke, lanjut. Tadi sejarah, mungkin ini ya harganya. Jadi KLX 300 ini gua ngambilnya yang di Amerika ya, kalau di sini kan nggak rilis gitu. Jadi untuk harganya sendiri KLX 300 tuh dia harganya nyentuh 79 juta. Itu tuh berapa dolar ya? 5.600 kalau nggak salah. Jadi gua udah konversi ke rupiah, jadi sekitar 79 jutaan. Untuk yang KLX 300 SM nya sendiri itu dia berapa ya? Mirip-mirip, cuman di atas sedikit lah, sama kayak KLX DTX di Indonesia gitu. Kalau di sini kan beda 2 juta, mungkin sama lah. Kalau gua bandingin harganya sama yang di Indonesia, ada perbedaan sekitar 11 juta. Gua nggak tahu sih kalau misalkan masuk ke Indonesia apakah bakal semahal itu. Tapi kalau menurut gua sih ya mungkin aja, kan pajak di kita 250 ke atas kenanya gede. Terus untuk spesifikasi motor, bagian mesin ya, kalau bagian mesin sendiri pertama dari bornya. Nah loh, oh kirain dihalangin jalannya, ternyata cuma gini doang. Ntar gue bingung mau kemana jalannya lagi. Untuk ukuran sernya sendiri dia tuh udah pakai 78 mm, dan untuk struknya masih sama kayak KLX 250. Terus paling yang beda tuh di kompresi sih, kompresinya juga beda dikit. Jadi 11 1 1. Kalau KLX 250 tuh 11 0 1. Gua sebenarnya kurang ngerti soal kompresi gitu. Mungkin kalian yang udah ngerti bisa komen di bawah aja ya. Wah, sepertinya kotor guys. Gak apa-apa lah, sudah resiko. Terus tadi tuh kompresi ya, oke, kompresi beres. Lanjut ke throttle body. Throttle body ternyata ukurnya masih sama. Gua nggak ngerti sih, oh masih sama gitu. Harusnya kan kalau misalkan naik cc sih minimal di apa sih namanya tuh, di rimmer gitu kan. Tapi kan kalau dari Kawasaki emang gak mungkin di rimmer, paling ya dia buat bikin lagi terus ukurannya lebih gede gitu. Ukurannya tuh 34 mm untuk throttle body, jadi masih sama kayak KLX 2.5. Wow, lihat guys.
guys, keren guys. Ini apa sih? Tapi kok bagus gitu. Oh, ada yang off-road ya. Wah, sorry. Kalem, kita lanjutin ya. Gua lagi fokus soalnya. Kalem. Apa ya tadi teh? Sampai ukuran throttle body ya. Jadi gua nggak ngerti gitu kenapa Kawasaki ngebuat motor naik cc tapi throttle bodinya masih sama gitu. Ya mungkin itu mah hanya Kawasaki yang tahu ya. Kita mah sebagai user pengguna mah beli aja gitu. Wah, enak juga nih kaki-kakinya. Wah, kotor. Gawat guys. Kalau pelan dulu lah, buang-buang kotoran. Oke, mungkin untuk mesin itu sih. Nah, lanjut apa ya? Bagian fisik si motornya sih. Kalau bagian fisik motor sih kayaknya kalau main lagi manasin dulu yang di belakang nih Matic. Kayaknya udah nggak ngikutin deh, mungkin soalnya gua nggak kedengeran suara knalpot. Oke, jadi bagian fisik motor, mungkin bagian fisik motor nggak terlalu ini ya, istilahnya kayak nggak banyak perubahan gitu. Kayak dari frame, terus bagian kaki-kaki, terus apa lagi ya? Jadi USD diameternya masih sama, monoshock masih sama ukurannya, swing arm masih sama, lampu gitu-gitu aja. Terus sama yang paling penting tuh bodinya, anjir, aing paling kesel. Gimana ya? Kayak aduh, ayolah gitu Kawasaki, lihat kayak kompetitor kamu gitu, kayak tim merah gitu kan. Soalnya tim biru disuntik mati. Tuh, itu lebar banget disuntik mati. Kan kalau tim merah tuh keren gitu ya perubahannya. Gue juga anjir, gila parah pas tim merah keluar yang baru gitu. Tim hijau kayak yang enjoy aja, cuma upgrade mesin. Tapi ya gua sebagai orang yang bukan apa-apa ya bisa apa gitu. Pokoknya untuk masalah fisik motor udahlah, kayak yang aduh gimana sih ini. Soalnya kan gua udah dengar emang rumornya Kawasaki tuh pengen ngeluarin motor baru gitu kan, KLX. Tapi setelah keluar, aduh, ternyata ekspektasi gua tuh terlalu tinggi gitu. Jadi emang kalau kata orang, kalian tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi lah, soalnya bikin mental down. Ya orang gila ini. Tapi asli sih, gua itu kecewa parah soal fisik motornya. Kayak yang come on lah, please inovasinya keluarin gitu. Kayak yang main aman banget sih. Mungkin apa ya, kalau soal fisik motor gua nggak bakal terlalu banyak ngomong ya, soalnya ya emang sama aja gitu, kayak nothing banget. Nah sekarang gue mau bahas apakah motor ini, maksudnya tiga lagi kali 300 tuh worth it atau enggak. Kalau menurut gue sendiri, kalau menurut gue sendiri kali 300 tuh antara worth it dan gak worth it ya pok, alas ya.
Kenapa sih bisa antara keduanya? Alah, nggak naik lagi, wih. Wah, iya itu pohon pisang. Aduh, kalem guys, diliatin guys. Kalem. Tapi bentar lagi nyampe. Oke, jadi cepat aja lah. Kenapa sih motor? Aduh, kalem, ganggu banget. Baunya asli nggak kuat. Wah, keren tapi. Wah, kayak padang hijau. Wah, gua gak apa. Aduh, lama banget gak kesini. Jadi kenapa sih? Aduh, kalem keren nih. Kenapa KLX 300 ini worth it? Apa gua ngelihatnya dari harga sih. Kalau dari harga tuh dia antara KLX 250 sama apa namanya? Sama yang 300 kan cuma beda 3 juta tuh. Oh, ini lewat mana lagi? Punten pisan Silvi. Walah. Gak bisa sembarangan ngegas guys, pasti ngegolosor. Maksudnya licin gitu. Gue itu ngelihatnya dari segi harga. Nah, dengan perbedaan 3 juta kalian tuh bisa dapat tenaga yang lebih gede, terus 300 cc, terus apa lagi ya? Kalau misalkan kalian modal 3 juta dari 250 cc mau di war up jadi 300, itu tuh nggak bakal 3 juta modalnya, pasti lebih. Kalian tuh belum beli boring, belum beli seher, ring seher, packing, terus jasa masangnya, nyetingnya. Wah, pokoknya banyak lah. Terus kalian tahu sendiri kan kalau Kawasaki tuh ngejual spare part harganya gimana gitu kan. Apalagi ini motor baru gitu. Yang pertama masih jarang, kedua ini lebih besar. Lebih besar sih cc-nya gitu. Gua capek lah kalau ngomongin soal harga spare part Kawasaki mah. Jadi kalau misalkan kalian mau yang apa sih namanya, bore up dengan harga 3 juta sih itu worth it dari segi harga ya. Aduh, capek. Nah, jadi gini guys tempatnya. Kamlah. Nah, terus kenapa motor KLX 300 tuh tidak worth it kalau menurut gua? Dari tenaganya nih, misalkan kalian mau bore up KLX 250 ke 300 pas, cuma ganti seher dan boring tuh bisa dibilang tenaganya nggak bakal beda jauh. Contoh kasusnya gini deh, kayak CRF gua dulu, si ceret kan waktu pertama kali gua bore up, dia tuh istilahnya ganti dulu boring sama seher, bore up kit lah, udah upgrade gitu doang, yang lainnya belum diganti. Nah, pas gue coba udah kepasang semua, itu tuh rasanya nggak beda jauh sama yang ori. Dikasih tau lah dari situ kalau mau bore up harus ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Jadi nggak bisa cuma seher sama boring doang. Misalkan throttle body, injektor, terus noken as, bubut sana sini, terus apalagi ya, pokoknya gitulah. Pokoknya banyak banget kalau kalian pengen kenceng. Nah, kenapa gue bilang gak worth it? Karena tadi tenaganya tuh kemungkinan gak beda jauh sama yang 250 cc. Gue sih gak berani jamin, cuman itu pendapat gue pribadi doang ya. Dan yang paling penting, motor ini tuh gak keluar di Indonesia.